Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neng Ade Nursiah, NRP C11901877. Saya dari kelas manajemen 2A, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Pendidikan Kewarganegaraan, yang bertema tentang lingkungan sekitar, mengenai dampak positif dan negatif COVID-19 atau sering disebut virus corona. Langsung aja kita lihat video yang sudah saya rekam di sekitar lingkungan tempat tinggal saya. Video lingkungan sekitar tempat tinggal saya, dan selanjutnya ada beberapa wawancara yang telah saya lakukan bersama tetangga dan teman saya. Kita langsung aja lihat video selanjutnya. COVID-19 ini berdampak pada aktivitas sehari-hari Anda? Tentu saja sangat berdampak sekali.
Ya tentunya kan kalau ketika kita biasanya beraktivitas ke sana kemari gampang, kalau untuk saat ini ya memang sangat terhambat. Semisalkan mau belanja ke pasar jadi terbatas, waktunya terbatas, terus kita juga di sananya jadi serba was-was. Jadi ya memang jadi berdampak, tetapi ya mau bagaimana lagi ya, tetapi dengan disertai dengan saran dari pemerintah dengan perlindungan misalkan memakai masker seperti itu, dengan cuci tangan ataupun ya dengan berjaga jarak dengan orang-orang ya diusahakan gitu. Tapi ya memang sebenarnya ini sangat mengganggu. Apakah faktor ekonomi keluarga Anda terhambat karena corona? Benar sekali, karena kan eh, kita harus di rumah saja, disarankan oleh pemerintahnya seperti itu. Jadi ya otomatis saya sendiri yang biasanya bekerja, aktivitas keluar sekarang jadi berhenti. Begitu juga dengan suami saya, karena berhubungan pekerjaannya juga di luar kota, karena sekarang tidak diperbolehkan untuk keluar kota, ya sama jadi berhenti juga. Otomatis ya perekonomian kami juga menjadi menurun dan juga menjadi berkurang. Anda mendapatkan bantuan dari pemerintah? Alhamdulillah sudah diterima, dan terima kasih juga kepada pemerintah yang sudah bisa memberikan bantuan untuk kami. Apa harapan Anda ke depannya untuk pemerintah? Ya semoga pemerintah bisa segera menyelesaikan pandemi ini sehingga kondisi menjadi segera normal dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Apakah pemerintah sudah mengambil keputusan yang benar untuk memberhentikan sekolah saat ini? Bagaimana pendapat kamu? Ada dua sisi. Yang pertama sisi positif, emang sisi positifnya itu memutus antara penyebaran rantai COVID-19, tapi sisi negatifnya ya itu pelajaran jadi lebih tidak mengerti. Menurut kamu apakah sekolah online itu efektif? Kalau menurut saya pribadi, karena saya yang merasakan, menurut saya itu tidak terlalu efektif karena terdapat beberapa bahasan yang tidak mengerti. Jadi lebih baik kita itu sekolah biasa kalau bisa. Apa harapan Anda untuk pemerintah ke depannya terkait COVID-19 ini? Yang saya harapkan itu pemerintah bisa lebih tegas dalam mencegah penularan COVID-19. Memang sih berpengaruh kepada warganya juga. Ya semoga pemerintah dan warga dapat bekerja sama supaya negara Indonesia dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Nah, itu dia beberapa video yang sudah saya rekam mengenai lingkungan sekitar tempat tinggal saya dan wawancara yang saya lakukan bersama tetangga dan teman saya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil video yang sudah saya buat mengenai dampak positif dan negatif COVID-19 tersebut adalah yang pertama dari segi sisi positifnya yaitu kita bisa berkumpul bersama keluarga kita di rumah, bisa santai-santai sama keluarga, terus kita bisa mengistirahatkan diri kita dari kegiatan yang mungkin sibuk kesana kemari jadi gak terlalu sibuk karena di rumah aja, dilakuin secara online kalau bisa. Nah, terus yang kedua dampak negatifnya adalah sebagian orang atau mungkin banyak jadi berhenti sementara dari kerjaannya, apalagi kerjanya di luar kota, jadi gak bisa ke kota, jadi gak ada penghasilan buat mereka atau keluarga mereka. Terus buat yang sekolah atau yang kuliah, jadi kurang efektif menurut saya karena sistemnya jadi online. Terus apalagi kalau gak ada sinyalnya lup-lup kayak gitu, terus abis kuota kan ribet juga. Terus yang mau ke pasar, ibu-ibu kalau abis kebutuhan sehari-harinya gak ada persediaan kayak gitu, kan harus ke pasar, tapi ke pasar takut sama was-was ya. Soalnya banyak orang, takut interaksi sama orang, apalagi sama pembelinya kan harus interaksi juga walaupun pakai masker atau sarung tangan, tapi rasa takut masih tetap ada kan ya.
begitu aja kesimpulan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.